Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal di kesempatan waktu subuh ini di Masjid Al-Ikhlas, Perguruan Muhammadiyah Deltasari. Kalau Deltasari itu apa nama? Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Allah kumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bersama. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Kaum muslimin selangkah lebih maju, mereka bisa bangun lebih pagi dan mereka mengawali hidupnya dengan berzikir kepada Allah, dengan beribadah, melaksanakan sholat subuh dan aktivitas ibadah yang lainnya. Anda mungkin tidak putus. Ada yang sudah bangun jam 3, ada yang bangun jam 4. Kemudian mereka terus beribadah sampai nanti syuruk. Dan ini kalau sendirian mungkin kita nggak kuat, artinya ngantuk ya. Anda misalnya selesai sholat subuh, zikir sendirian, biasanya merem atau melek? Zikirnya sambil merem ya, merem ngerti-ngerti syuruk. Tapi walhamdulillah dengan adanya kajian dan kemudian kita kumpul bareng seperti ini, semoga lebih terjaga sehingga zikirnya tidak putus. Inilah yang disebut dengan kegiatan ar-ribat, mengikat sebuah ketaatan dengan ketaatan berikutnya. Karena orang ketika selalu dalam keadaan siaga ibadah, tentu saja berbeda suasananya dengan ketika dia tidak siaga ibadah. Walhamdulillah, semoga seperti ini bisa kita rutinkan, terutama belajar di waktu pagi. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa meniru beliau, meniti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat. Dan tidak lupa kita mengucapkan jazakumullah khairan kepada DKM Masjid Al-Ikhlas yang telah memberikan kita kesempatan untuk belajar. Tadi sempat dibacakan, saya SD, SMP, SMA di luar negeri ya, Muhammadiyah semuanya, swasta maksudnya ya. Baru ketika kuliah di dalam negeri. Dan alhamdulillah dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa selenggarakan beberapa forum ilmiah bersama dengan teman-teman Muhammadiyah. Bagian ini kita mau belajar tentang bagaimana mencari solusi dengan takwa. Bagaimana mencari solusi dengan takwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, Allah memberikan ujian bagi hambanya dengan aneka macam ujian. Dan jika kita petakan, maka ujian itu hanya ada dua. Yang pertama ujian takdir, yang kedua ujian syariat. Sebab ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi para hambanya ada dua ini, ketetapan takdir dan ketetapan syariat. Apa itu ketetapan takdir? Semua yang kita alami ketika kita hidup, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Sehingga mohon maaf saya tanya, anil iman, jelaskan kepadaku tentang apa itu iman, rukun iman. Di bagian akhir beliau mengatakan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk.
Sehingga menyebut ada takdir buruk itu boleh. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan takdir ada yang baik dan yang buruk. Lalu apa definisi takdir yang buruk itu? Definisi takdir yang buruk tentu bukan perbuatan Allah yang buruk. Tapi definisi takdir yang buruk adalah apa yang tidak disukai oleh manusia, apa yang dinilai tidak baik oleh manusia. Misalnya sakit, orang mengalami kemiskinan, kecelakaan, dan seterusnya. Pada posisi ini manusia tidak suka. Dan itu semuanya ditakdirkan oleh Allah yang wajib untuk kita imani. Tentu saja beriman kepada takdir bukan hanya sebatas saya yakin kalau ini Allah yang menakdirkan, saya yakin kalau ini Allah Ta'ala yang menciptakan. Bukan sebatas itu. Karena kalau sebatas itu, antara muslim dengan non-muslim sama saja. Orang Nasrani juga percaya kalau yang menciptakan ini adalah Allah. Orang Yahudi juga tahu kalau yang mengendalikan ini Allah. Bahkan orang musyrikin yang ada di zaman Nabi SAW, mereka yakin itu adalah Allah. Sehingga ketika mereka ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, jika kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, wa may yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur segala urusan, fasayaquluna Allah, mereka akan menjawab itu semuanya adalah Allah. Tapi yang dimaksud iman kepada takdir adalah siap untuk menerima bahwa ini adalah ketetapan yang terbaik yang Allah berikan kepada hambanya. Dan ini yang berat. Makanya ibadah kepada takdir itu, ibadah kepada ketetapan takdir bukan sebatas mengikuti takdir, sebab manusia tidak bisa keluar dari takdir. Namun ibadah kepada ketetapan takdir Allah adalah kamu ridho dengan takdir Allah. Baik, ini ujian takdir. Ada ujian jenis yang kedua, yaitu ujian syariat. Namanya ujian syariat. Apa itu Pak ujian syariat? Yang isinya perintah, larangan, dan aturan. Allah kasih kita perintah, Allah kasih kita larangan, Allah juga berikan aturan kepada kita. Nah, seorang hamba diuji oleh Allah sejauh mana dia mentaati semua perintah, larangan, dan aturan itu. Maka orang yang beribadah kepada ketetapan syariat adalah dengan melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan mengikuti aturan. Disinilah kita ketemu masalah. Pada posisi orang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian takdir tadi, ada banyak di antara mereka yang gagal di ujian syariat. Dalam arti gimana Pak? Misalnya dia diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian sakit, lalu dia nggak kuat. Wah, nek koyong ini sampai kapan? Wes lah ning dukun. Dia ke dukun. Ketika dia datang ke dukun, dia menggadaikan imannya. Disebabkan karena ujian sakit, dia gagal terhadap ujian syariat. Ada juga orang yang karena mengalami ujian ekonomi. Nek koyong ini carane saya nggak kuat. Akhirnya dia nekat utang riba. Sehingga di saat dia mendapatkan ujian berupa ujian ekonomi, dia nekat melakukan pelanggaran syariat berupa muamalah riba. Ada juga orang yang selalu berpikir ingin ngejar target lebih depan, lebih awal. Gimana caranya biar punya rumah lebih cepat, biar punya kendaraan lebih cepat. Akhirnya nekat apa? KPR dan leasing. Di situ ada kondisi dunia yang membuat dia tidak sabar, akhirnya dia melanggar aturan syariat. Makanya ketika kita berbicara tentang takwa dan solusi, itu berkaitan dengan orang punya masalah dari sisi takdir, punya masalah dari sisi hidupnya, tapi dia mengambil solusi, tetap berusaha untuk berada di atas jalan yang lurus, berada di atas rel. Nanti Allah kasih solusi yang terbaik.
Dan itu Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kasih rizki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dia duga. Baik, kita coba bacakan keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir untuk ayat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang menjadi dasar kita dalam kajian ini disebutkan oleh Allah di surat At-Talaq ayat yang kedua, yang sebenarnya dari sisi tekstual ayat ini membahas tentang masalah perceraian. Dalam kegiatan perceraian yang dilakukan di antara suami istri, itu sering sekali ada potensi kedzaliman. Entah suami yang mendolimi istri atau istri yang mendolimi suami. Mohon maaf, cerai itu boleh atau tidak, Pak? Boleh. Apa hukum cerai? Haram atau makruh atau mubah, sunnah atau wajib? Apa hukum cerai? Mubah. Hukum asal cerai makruh. Kenapa makruh? Itu yang dibanggakan oleh iblis. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah mengatakan, inna iblisa wada'a arsyahu 'alal ma'. Iblis menaruh istananya, singgasananya di atas air, di atas laut. Fa ba'atha sarayahu. Kemudian dia mengirim pasukan-pasukannya untuk menggoda manusia. Lalu mereka datang menghadap untuk lapor. Jadi walaupun iblis, tapi dia punya SOP ya, bagaimana teknis untuk menggoda manusia. Satu demi satu setan lapor. Terus ditanya sama iblis, apa yang sudah kamu lakukan? Aku sudah berhasil menggoda orang untuk minum khamr, aku berhasil menggoda orang untuk berbuat A, berbuat B. Iblis selalu bilang biasa saja, biasa saja, biasa saja. Sampai ada salah satu setan yang mengatakan, tidaklah aku tinggalkan fulan illa farraqtu bainahu wa baina zaujati. Ketika aku tinggalkan dia, aku telah berhasil memisahkan antara dia dengan istrinya. Lalu dia didekatkan ke iblis. Kemudian iblis mengatakan, nikma anta, kau adalah setan berprestasi. Masya Allah. Sebaik-baik setan adalah kamu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, iblis begitu bangga ketika ada di antara pasukannya yang berhasil membuat suami istri bercerai. Walaupun bercerai bukan sesuatu yang haram, bahkan Nabi SAW sendiri pernah melakukannya. Siapa nama wanita yang pernah diceraikan Rasulullah SAW? Di antaranya adalah Hafsah bintu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Jibril meminta kepada Rasulullah SAW untuk merujuk Hafsah dengan alasan fa innaha kana sawwamah qawwamah. Hafsah itu wanita yang rajin puasa dan rajin qiyamul lail. Baik. Nah, dalam prakteknya ketika orang melakukan perceraian ini, ternyata terkadang ada tindak kezaliman. Sehingga syariat membolehkan, tapi diatur. Maka dalam perceraian harus dilakukan A, dilakukan B, dilakukan C, biar tidak saling mendolimi. Kalaupun pisah, pisah dengan baik. Kalaupun bersatu, bersatu dengan baik. Jadi istri dipertahankan, rujuklah dengan baik. Dan kalaupun cerai, cerailah dengan baik. Agar jangan sampai ada sisi kedzaliman dalam keluarga. Mohon maaf ya, masih banyak terkadang suami yang berpikir, iki bojo-bojoku dhewe ya karepku. Nggak bisa kayak gitu, Pak. Betul itu istri Bapak, tapi tidak boleh terserah saya. Sebab yang namanya berkeluarga itu ada aturannya. Kalau kemudian terserah saya, rusak hidup di dunia ini. Nah, berkaitan dengan itu, terkadang ada orang yang dia berbuat zalim, maka Allah Subhanahu wa taala arahkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Walaupun perceraian itu mungkin pahit bagi kamu,
Tapi kau harus tetap berada di atas aturan syariat. Wa may yattaqillah, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah bakal berikan jalan keluar untuknya, jalan keluar yang terbaik. Nah, sekarang kita akan baca keterangan dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, di situ ada pernyataan yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa dalam Al-Quran itu kan ada ayat-ayat yang punya keistimewaan khusus. Ada ayat yang punya keistimewaan khusus. Kata beliau, ajma'u ayatin fil Quran, ayat yang paling menggabungkan semua aturan dalam Al-Quran itu adalah firman Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Itu ayat yang paling ajma', merangkum semuanya. Lalu kata Ibnu Mas'ud, wa inna aktsara ayatin fil Qur'ani faraja, dan ayat yang memberikan jalan keluar paling banyak dalam Al-Quran adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi kalau kamu punya masalah apapun, apa sih solusinya? Solusi semua masalah disebutkan dalam satu ayat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik baginya. Yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud, wa inna aktsara ayatin fil Qur'ani faraja, ayat yang paling banyak memberikan jalan keluar bagi masalah manusia. Ada satu ayat yang disebut sebagai arja ayatin fil Qur'an, ayat yang memberikan harapan terbesar dalam Al-Quran. Sebutkan ayat apa yang dimaksud. Dapat hadiah. Gimana kalimatnya? Yang disebut sebagai arja ayatin fil Quran, ayat yang memberikan harapan terbesar dalam Al-Quran. Inna ma'al usri yusra. Ada yang lain? Ada yang baik. Sebagian ulama mengatakan arja ayatin fil Quran adalah firman Allah di surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Rabbmu akan memberikan anugerah kepadamu wahai Muhammad, fatarda, sampai kamu ridho. Dan tidak ada sesuatu yang membuat Nabi SAW ridho selain seluruh umatnya masuk surga. Sehingga ini memberikan harapan terbesar bagi kita. Allah berjanji kepada Nabi SAW bahwa Allah akan memberikan anugerah kepada Rasul SAW sampai beliau ridho. Dan tidak ada anugerah yang membuat Nabi SAW merasa ridho selain ketika seluruh umatnya masuk surga. Artinya kita punya harapan di situ. Baik, kembali ke sini. Dari sinilah kita bisa lihat bahwa bertakwa kepada Allah adalah solusi untuk semua masalah. Anda punya masalah apapun, solusinya di sini. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji, siapa yang bertakwa kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar untuknya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selanjutnya, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, kata Rasulullah SAW, man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang rajin membaca istighfar, dan bagian dari takwa adalah mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang sudah dilakukan. Siapa yang rajin membaca istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar
Setiap kali dia punya masalah, dia punya keresahan, wa min kulli dhiqin makhraja, Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar ketika dia mengalami kesempitan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia duga. Dan ini sejalan dengan ayat yang tadi kita baca. Walaupun hadis ini dinilai oleh para ulama, sebagian ulama menilai sebagai hadis bermasalah, namun ini sejalan dengan ayat yang tadi kita baca. Dalam keterangan yang lain, bahwa Rasulullah SAW menjanjikan barang siapa yang dia berusaha untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan jalan yang terbaik. Ketika Nabi SAW membaca ayat ini, disebutkan dalam hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ja'ala Rasulullah SAW, kata Abu Dzar, Rasulullah SAW yatlu ala hadhil ayat, Nabi SAW membaca ayat ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Thumma qal, kemudian Nabi SAW bersabda, ya Abu Dzar, law anna an-nasa kullahum akhadhu biha kafathum. Wahai Abu Dzar, kalau semua manusia komitmen dengan ayat ini, Allah bakal memberikan kecukupan untuk seluruh kebutuhan mereka. Karena kan sering ya, orang itu dijanjikan dengan amalan-amalan tertentu, lalu dalam amalan itu disebutkan keutamaannya, semua hajatnya akan dicukupi, semua keinginannya akan dikabulkan, semua harapannya akan diwujudkan, dan seterusnya. Seringkali ada kayak gitu ya. Kemarin saya dapat broadcast, Pak, ada anjuran seperti ini, benar nggak? Apa itu? Malam tanggal 1 Muharram dianjurkan untuk sholat 2 rakaat. Rakaat yang pertama membaca Al-Fatihah sekian kali, membaca Qul Huwallahu Ahad sekian ratus kali, dan seterusnya. Siapa yang melakukan ini, maka semua hajatnya akan dipenuhi, semua kebutuhannya akan diwujudkan, semua harapannya. Masya Allah. Dan rata-rata keinginan duniawi. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memperhatikan, semua hadis palsu itu rata-rata janjinya duniawi. Jarang kok hadis palsu menyebutkan dosanya diampuni, itu jarang. Nanti derajatnya akan ditinggikan di surga, itu jarang. Makanya dua hal ini selalu sinkron, antara perbuatan bid'ah dengan semangat nyari dunia, itu sinkron. Sebagaimana perbuatan syirik juga sinkron dengan orang yang tamak terhadap dunia. Makanya hampir semua korban syirik di, misalnya di kuburan atau di tempat-tempat keramat, itu yang dicari apa? Yang dicari apa? Dunia. Padahal Nabi SAW arahkan, orang ziarah kubur tujuannya apa? Nah, ingat mati. Rasulullah SAW mengatakan, al-ana fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Lakukanlah ziarah kubur, karena ziarah kubur akan mengingatkan kalian terhadap kehidupan akhirat. Maka kalau orang ziarah kubur dengan tujuan biar ingat akhirat, kira-kira ada nggak Pak orang yang ziarah kubur dengan harapan lulus CPNS? Ya? Terlupakan semuanya. Dia tidak akan terfikir untuk dapat dunia karena yang dia ingat akhirat. Berarti kalau kemudian orang ziarah kubur, mbok kono ziarah kubur biar daganganmu laris, bisnismu lancar, karirnya bagus, biar nanti kamu lulus CPNS. Ini kan ziarah kubur salah fungsi. Kok bisa Pak salah fungsi? Nah, fungsi ziarah kubur bukan itu. Fungsinya biar kamu ingat akhirat, kamu ingat mati, bukan malah nggawa aneka kepentingan dunia ke dalam ziarah kubur. Jadi dua ini sinkron. Sampai doa mereka gimana? Ya Rabbana ya Kudus,
Berikanlah kami fulus warna merah yang alus-alus. Nggih. Pripun Mbak, untung gone sampean kok ora hafal to. Ini apa-apaan? Di kuburan dia minta uang. Berikanlah kami fulus warna merah sing alus-alus. Jadi sing lecek ra payu. Subhanallah. Dan mereka sebenarnya ibadah-ibadah seperti itu tujuannya satu. Pengen sugih, sugih dalam pikirannya cuman sugih, sugih, sugih. Karena yang dia inginkan hanya kehidupan dunia. Dan memang dari dulu sejarah kesyirikan sampai sekarang nuansanya sama. Ingin cepat kaya. Sehingga amalia-amalia yang mereka buat juga sama seperti itu. Setiap kali saya mendapatkan aneka hadis palsu, itu pasti keutamaannya rezekinya lancar, apapun harapannya dikabulkan, punya keinginan apapun nanti akan dipenuhi. Kok satu warna? Ini satu warna. Makanya Bapak Ibu, dakwah tauhid dan sunnah seperti yang disongsong oleh Muhammadiyah ya, mengajarkan manusia kepada tauhid, itu impian terbesarnya surga. Sehingga ketika kita membaca hadis-hadis yang isinya fadhail a'mal, itu kan fadhail a'mal akhirat, diampuni dosanya. Contohnya misalnya puasa Asyura, apa keutamaannya? Ya, wa shaumu yaumi Asyura, kata Nabi SAW, ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanatal madiyah. Untuk puasa Asyura aku berharap kepada Allah semoga bisa menjadi kafarah untuk dosa-dosa setahun di masa silam. Jadi janjinya adalah janji ampunan dosa, janji surga, janji ini, janji ini. Demikianlah amal yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu kita mengedepankan semangat takwa. Dan tujuan tertinggi takwa adalah bagaimana kau bisa selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau amalan-amalan yang tidak ada dalilnya, rata-rata hanya fungsinya apa? Untuk memotivasi orang nyari dunia. Jadi dibuat harapan pendek, harapan jarak dekat, harapan jarak jauh, harapan yang tertinggi tidak disebutkan di situ. Padahal mohon maaf, ketika itu adalah hadis palsu, berarti sebenarnya harapan itu ada nggak Pak? Zong, harapan kosong. Sampai pun orang musyrikin itu juga punya harapan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan amalnya orang kafir itu seperti apa? Karomadin ishtaddat bihirri, seperti ramad. Tahu ramad? Abu. Seperti abu. Amalan orang musyrikin, orang kafir itu seperti abu yang ditiup angin kenceng fi yaumin asif, di musim kering. Abu Pak, kalau kena air itu gumpal. Tapi kalau garing pripun Pak? Awu kalau kering gimana Pak? Hah? Begitu Anda lempar ke atas, terbang, ditiup air satu nggak bisa. Demikianlah gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amalan orang kafir. Dalam ayat yang lain Allah menggambarkan seperti fata morgana, biqi'atin yahsabuhu dzam'anu ma'a, yang berada di padang pasir, orang yang kehausan merasa kalau itu adalah air. Jadi misalnya Pak, ada orang kehausan kemudian melakukan perjalanan jauh di padang pasir, lalu di situ terlihat seperti ada sungai, fata morgana. Kira-kira yang dia lakukan apa? Ya, apa yang dilakukan oleh orang yang kehausan ini? Dia akan berusaha untuk mengejarnya. Saat dia mengejar, maksudnya gimana Pak? Tambah tenaga. Ayo semangat, tambah tenaga. Di depan ada sungai. Dia tambah tenaga, dia tambah semangat, sampai di sana kosong, zong. Capeknya lebih, hausnya makin parah, nggak dapat apa-apa. Sayangnya masih banyak orang yang mau jadi korban hadis palsu.
Sehingga kalau mau jadi korban harapan palsu, zong yang nggak ada nilainya, ikutilah hadis palsu. Makanya kita ingatkan seperti ini. Mbok mesakne awakmu iki, kasihan kamu ya. Kamu sudah capek-capek melakukan amalan A, melakukan amalan B, ternyata semuanya harapannya zong. Ya Allah, katanya dulu siapa yang beramal A, beramal B akan dapat ini. Mana kok nggak ada? Saya ngomong ngono sapa? Ini ada hadisnya. Wong palsu ngono kok percaya. Apakah nabiku pernah menyampaikan seperti itu? Tidak ada. Makanya fadhail a'mal fasilahkan, tapi fadhail a'mal jangan yang palsu. Itu zong. Karena jelas palsu itu kok kosong. Sehingga kadang kan orang beralasan, loh katanya boleh mengamalkan hadis dhaif dalam fadhail a'mal. Ini bukan sebatas dhaif, ini palsu. Dhaif itu ringan, masih ada peluang sahih. Misalnya ulama A menilai sahih, ulama B menilai dhaif. Ulama A menilai sahih, ulama B menilai dhaif misalnya. Kan masih ada sisi khilaf. Contohnya Pak, keutamaan sholat syuruk. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif jiddan, dan ada yang mengatakan hadisnya hasan. Ada beda pendapat dalam masalah ini. Itu yang dhaif. Sehingga kalau kita mengamalkan itu, bolehlah disebut ini melakukan fadhail a'mal, walaupun landasannya hadis yang dianggap dhaif oleh sebagian ulama, tapi yang ini menilai apa? Hasan. Masih ada peluang harapan. Apa keutamaannya salat syuruk? Mendapatkan pahala haji dan umrah. Kita melakukan itu, selesai salat subuh, kita nggak keluar dari masjid, kita bertahan sampai kemudian terbit matahari, lalu kita sholat dengan harapan dapat pahala haji dan umrah. Sampai di akhirat harapan itu masih terbawa, dikasih walhamdulillah. Kalaupun tidak ada, sholat syuruk itu duha pertama. Sholat syuruk itu duha pertama, sehingga yang bersangkutan tetap mendapatkan keutamaan sholat duha. Baik, seperti inilah landasan takwa ketika orang beramal kepada Allah. Dia membatasi diri, bagaimana dia beramal sesuai dengan panduan yang ada, dan harapan terbesarnya adalah cita-cita puncak bahagia di surga. Nah, demikian pula ketika seorang hamba dia sedang punya masalah dunia, maka dia diajarkan takwa. Takwa itu gimana? Kue kudu sabar. Sabar maksudnya gimana Pak? Ojo sampai ngelakoni perbuatan yang mengundang murka Allah. Contohnya Pak, nah orang kalau nggak sabar, mohon maaf, pelariannya berbuat maksiat. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran. Ini waktunya sudah selesai. Yang bel, ya sudah selesai atau belum? Belum. Baik. Nanti tolong diingatkan ya. Baik, saya sampaikan ini. Allah ingatkan dalam Al-Quran bagaimana cara setan menggoda hamba untuk berbuat maksiat. Allah mengatakan, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan kalian, menakut-nakuti kalian dengan al-faqra, dengan kefakiran. Fakir itu apa sih Pak? Fakir itu artinya butuh. Al-faqru sama dengan al-hajah. Al-faqru sama dengan apa? Al-hajah. Maka fakir itu sama dengan butuh. Sehingga orang yang fakir itu orang yang selalu merasa butuh. Wes sugih tapi kok sek gelem, sek doyan duwite wong liya, itu hakikatnya apa? Fakir. Kowe iki pejabat, gajimu gede, tapi duitnya wong kok sek pok cukup. Berarti hakikatnya dia apa? Fakir. Tidak ada manusia yang lebih fakir dibandingkan orang yang sampai mengambil harta orang lain yang bukan haknya. Itu manusia yang fakir. Baik. Allah mengatakan, asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan menakut-nakuti kalian dengan perasaan dibuat merasa butuh.
Kalau nggak kayak gini nanti gimana ya? Kalau nggak kayak gini nanti gimana? Itu kan peluang bagus. Kalau aku nggak ambil, nanti aku makan apa? Nah biasanya makan apa? Nasi. Ya makan nasi. Iki engko nek aku ora cukup ora oleh nyambut gawe kaya ngene kok bojoku mangan apa? Nah, biasanya mangan apa? Ya mangan sego, ya dipakani sego. Baik. Tapi banyak orang yang ditakuti setan seperti itu. Sehingga dia merasa ketakutan dengan suasana butuh-butuh tadi. Kalau manusia sudah pada posisi ketakutan, gampang digoda setan untuk berbuat al-fahsya wa ya'murukum bil fahsya. Maka mudah bagi setan untuk mengajarkan manusia berbuat kekejian. Ini berlaku dalam semua hal jamaah. Contoh misalnya, kayak tadi ya, butuh rumah. Mas, kalau tak ukur mas ya, antara gaji saya dengan kenaikan harga tanah itu kok tidak linier. Gajiku ya mundak, tapi grafiknya ngisor terus. Tapi harga tanah mundak, grafiknya naik drastis. Nah, tabungan ini kalau disuruh ngejar itu, kita orang nyanda. Kayaknya kok nggak sanggup ini. Terus gimana? Ya, kapan kita punya rumah kalau nggak KPR? Akhirnya dia dibuat ketakutan seperti itu. Setan gampang saja membisikkan, ayo kono KPR, kowe iki kapan duwe omah, kancamu wis do duwe omah, wis sesuatuku lemah, nggih. Ana sing jago lurah, lho. Makanya kapan kamu kalau tidak segera KPR bisa punya rumah? Akhirnya dia apa? Nekat KPR dengan cara riba. Yang lain misalnya, kowe iki nek mulai cobalah jadi anak yang membanggakan orang tua. Maksudnya gimana? Ya mulai nggawa mobil ngono lho, nggawa motor. Kancamu nek mulai wis do nggawa mobil, kowe mulai mongko danan sepeda motor, nggih. Akhirnya dia dipanas-panasi seperti itu, muncul dalam hatinya. Oh iya ya, biar orang tua saya bangga. Kemudian dia apa, Pak? Leasing kendaraan. Belum waktunya, tapi dia kejar. Itulah penyakit istibto. Pingin cepat sukses sebelum waktunya. Nah, ketika dia merasa bahwasanya dia sudah memiliki ini, padahal semua itu hasil utang semuanya. Omai utang, kendaraane utang, perhiasane utang, perabotane yo melu utang. Seisi rumah isinya rumah berhias utang riba. Dari mana itu? Dari godaan setan tadi. Dia dibuat takut dulu. Setelah dia dalam posisi merasa takut, akhirnya mudah bagi setan untuk memberikan solusi. Nek wis wedi kaya ngene iki, ra ono solusi. Wa ya'murukum bil fahsya. Akhirnya setan gampang menggoda manusia untuk menyuruh perbuatan yang keji. Praktek riba, kemudian praktek zina dan seterusnya. Contoh yang lain ya, seorang pemuda dengan pemudi, wes kadung tresno, sudah terlanjur seneng ya. Akhirnya gimana? Sing lanang wedi rabi, takut rabi. Engko nek aku nikah, kita nggak sanggup menafkahi keluarga. Wong saiki urip dhewe, mangan golek masjid. Nggih, Pak. Ya. Sehingga dia kalau bisa nggak keluar sepeser pun. Itu ketika dia hidup sendiri. Ketika saya nikah, terus nanti gimana saya ngasih nafkah untuk istri saya? Yang perempuan juga sama. Yang perempuan takut. Awas lo ya, kalau nanti kamu nikah, kamu ini masih muda, nikmati dulu masa mudamu, yang happy dulu. Belum tentu suamimu bisa membahagiakan kamu dibandingkan orang tuamu. Kamu mungkin ketika bersama orang tuamu pengen apa dituruti, pengen ini ada. Sekarang kalau kamu nikah sama suamimu, belum tentu kamu akan diberi yang sama. Makanya jangan nekat nikah dulu, bertahan dulu. Sudah?
Yang laki-laki takut nikah karena nggak berani memberi nafkah, yang perempuan takut nikah karena khawatir tidak bisa bahagia. Wong wedok niku nggak mau nikah kan karena ini, Pak. Sehingga seolah-olah pernikahan itu akan mempertaruhkan kebahagiaannya. Kalau saya nikah nggak ada jaminan saya bahagia. Akhirnya gimana? Dia takut nikah. Podo-podo wedi nikah, wes kadung jatuh cinta. Sudah terlanjur jatuh cinta, takut nikah. Akhirnya apa? Zina. Gampang bagi setan untuk menggoda dia kepada perbuatan al-fahsya. Ini terjadi pada semuanya. Ada orang misalnya punya peluang, Pak, itu udah diambil, itu kan haram. Ya serapopo Pak, mong saidik. Sampean kan butuh toh Pak. Engkau mulai iso membahagiakan istri, membahagiakan anak-anak dengan uang itu. Kalaupun Bapak tidak ambil, uang haram itu akan lari ke tempat orang lain. Sama saja. Nah terus, ya diambil Pak. Pertimbangan batin seperti itu. Dia dibuat merasa butuh dulu dengan uang itu, akhirnya dia ambil padahal itu uang haram. Dan masih banyak yang lainnya. Makanya ujiannya di sini jamaah. Siapa yang berani melawan rasa takutnya, maka dia akan bisa bertahan sebagai hamba yang bertakwa. Karena itulah lelaki yang sejati, mukmin yang sejati. Ketika dia mendapatkan godaan berupa rasa takut tadi, dia pasrahkan dirinya kepada Allah. Aku tawakal kepada Allah dan aku bertahan untuk tetap bertakwa kepada Allah. Lalu Allah kasih solusi yang terbaik. Karena itu, coba Bapak lihat ya, kan ada banyak orang yang melakukan olahraga untuk membangunkan adrenalin, Pak. Ya, apa contohnya? Terjun payung, terus apa lagi? Sepedaan ranggo setir, apa lagi? Pripun? Selorotan atau main di laut, diving, itu semuanya adalah olahraga yang memicu adrenalin. Bagi mereka yang merasa aku nggak takut, dia akan berusaha untuk mencari olahraga yang memicu adrenalin. Ngata nih Pak, orang senang dengan itu. Saya nggak takut, saya siap untuk menghadapi resiko. Loh, dia nggak takut seperti ini, coba dikasih tantangan. Ini nggak boleh loh ya. Nah nanti kalau ini nggak boleh gimana hidup saya? Loh, nyatanya kok ya wedi ngono kok. Sehingga banyak orang yang takut menghadapi realita kehidupan, ketika dia diperintahkan untuk ikut syariat, gemeteran. Berarti sebenarnya dia manusia yang tidak punya nyali. Maka manusia pemberani yang sejatinya adalah mereka yang bertakwa. Manusia pemberani yang sejatinya adalah mereka yang bertakwa. Hidupmu adalah tantangan kamu, ujian bagi kamu, dan kamu dituntut untuk jadi orang yang bertakwa. Siapa yang siap bertakwa, itulah pemberani yang sejatinya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sampai jam berapa kita? Sampai jam 6 ya. Baik, kurang lebih ada waktu 10 menit. Barangkali jamaah ada yang mau menyampaikan sesuatu, kami bersilakan. Tidak ada? Walhamdulillah. Tafadhol. Mungkin diumumkan dulu. Mungkin ada yang mencatat untuk pertanyaan, bisa dititipkan ke kami di lewat kertas. Tafadhol. Ini kembali ke panitia. Tulis mawon ya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Semoga nanti bisa menambah
Jadi dari pertanyaan terkadang bisa menambah wawasan. Mana yang lebih bahagia, sebagai single parent dengan bisnis lancar, atau suami istri kondisi pas-pasan? Ini kira-kira yang tanyakan ibu-ibu ya. Sekarang dia sebagai single parent, tapi usahanya lancar, baik-baik saja, dia tidak disibukkan dengan melayani suami. Ya mungkin saat ini dia sendirian, hanya bersama anak-anak. Atau nanti dia menikah, tapi dengan menikah bisa jadi sebagian pendapatannya dijuguk suaminya, diambil oleh suaminya. Mana yang lebih bahagia? Kalau masalah lebih bahagia, ya tentu beda-beda antara satu orang dengan orang lain. Ada sebagian orang yang dia lebih menikmati karir bisnis, sehingga kalau dalam urusan bisnis itu dia bahagia. Sampai lama nggak nikah-nikah, jomblo, sampai usia 40 tahun. Itu kok kenapa nggak nikah-nikah? Dia lebih menikmati bisnisnya daripada berkeluarga. Maka dia nggak mau nikah. Cukup banyak orang seperti itu. Ada juga orang yang dia lebih menikmati ketika berkeluarga, bisa bahagia dengan pasangan, bisa bahagia dengan anak keturunan, dia bahagia dengan keluarga. Walaupun bisa jadi hidupnya pas-pasan dan mungkin penuh dengan kesusahan, uripe redo angel, tapi dia bahagia. Kere-kere rapopo selama kita selalu bersama. Ada kayak gitu Pak ya? Insyaallah kita akan nikmati kebahagiaan dalam kemiskinan. Orang no ceritanya kaya ngono Mas. Itu hanya ada dalam puisi ya. Baik. Cuman dalam masalah ini ya, ketika orang misalnya lebih memilih, saya pengen punya pasangan agar hidup ini lebih terjaga. Terjaga dari masalah syahwat, terjaga dari masalah pelanggaran karena syahwat. Insya Allah mudah-mudahan dia bisa lebih bertakwa. Tapi berbeda nuansa antara laki dan perempuan. Kalau laki-laki godaan syahwatnya itu lebih dominan, sebab indera laki-laki itu memicu syahwat lebih besar dibandingkan indera perempuan. Bahasa lainnya gini ya, wong lanang nek nyawang wong wedok itu jadi pemicu syahwat lebih kuat. Tapi wong wedok nyawang wong lanang mungkin dia lebih bisa menjaga dirinya. Allah berikan rasa malu pada dirinya. Baik. Namun jamaah, dalam situasi itu, ketika Anda merasa dengan hidup berkeluarga saya bisa lebih bahagia, nanti dibuat perjanjian. Nikah dengan seorang lelaki, ya, terus dibuat perjanjian. Aku mau nikah tapi dengan syarat diizinkan untuk tetap bekerja dan kamu tidak boleh mengambil hasilnya. Nah, gitu. Yang memberi nafkah itu siapa? Bukan istri. Yang beri nafkah adalah suami. Sehingga boleh nggak istri minta kepada suaminya, kamu tidak boleh mengambil hartaku? Boleh? Boleh. Makanya jamaah ya, harta istri bukan harta suami. Tapi kalau harta suami adalah harta bukan juga ya. Apakah harta suami adalah harta istri? Sebentar, saya tanya ke ibu-ibu. Apakah harta suami adalah harta istri? Oh. Rungokno Pak ya. Para istri Anda ijma bahwa harta suami adalah harta istri. Tapi ini kaidah yang salah. Yang benar gimana? Harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri. Istri berhak dari harta suami hanya senilai kewajiban nafkah. Lebih dari itu bukan harta istri. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah kurang seru Pak. Ya. Ini ada yang tanya tentang Dajjal. Siapa orang tuanya Dajjal? Saya juga nggak tahu Pak. Masalahnya dulu waktu lahir diakikahi atau tidak nggak ngerti kita. Tapi Dajjal itu manusia. Dajjal itu manusia. Dia Bani Adam.
Dan Allah kuasa untuk menciptakan Bani Adam dengan kondisi yang beragam. Ya'juj dan Ma'juj itu gimana sih Pak? Katanya dia Bani Adam. Iya, dia Bani Adam. Lho apa iso urip Pak? Di dalam tembok, di balik tembok yang tidak kena sinar matahari di dalam gua. Dan mereka bisa berkembang dalam waktu yang lama, beranak pinak. Jumlahnya banyak sekali. Jadi Nabi Isa alaihissalam bersama Imam Mahdi itu berhasil mengalahkan Yahudi, berhasil mengalahkan Dajjal. Tapi pasukan yang hebat ini tidak mampu mengalahkan, tidak mampu melawan Ya'juj dan Ma'juj. Makanya diminta untuk mengasingkan diri. Jangan dilawan Ya'juj dan Ma'juj itu, pasti kalah mereka. Sehingga Allah perintahkan kepada Nabi Isa untuk apa? Mengungsi bersama kaum muslimin dan diamankan di sebuah puncak gunung, dijaga oleh Allah. Ya'juj dan Ma'juj baru dikeluarkan oleh Allah setelah itu dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga pasukan yang berhasil mengalahkan Yahudi yang sekarang jadi PR sedunia, semua muslim sedunia melawan Yahudi nggak berhasil, besok akan dikalahkan oleh pasukannya Nabi Isa bersama Imam Mahdi. Itu tidak mampu untuk melawan Ya'juj dan Ma'juj. Terus gimana itu Pak Ya'juj dan Ma'juj? Wallahu alam. Biarkan hal yang gaib jadi hal yang gaib, jenengan ra usah kepo. Karena kepo seperti ini dilarang. Sebab mustahil orang bisa membongkar dan mengetahuinya. Apa kendaraan yang ditumpangi Dajjal untuk keliling dunia? Pripun yang jawab nih Pak? Ya. Intinya dia diberi kemampuan, punya kemampuan bergerak secepat air hujan yang ditiup angin. Kecepatan Dajjal yang disebutkan dalam hadis dari An-Nawas bin Sam'an itu seperti air hujan yang ditiup angin. Takdir tidak dapat berubah. Hubungannya dengan Allah tidak mengubah nasib satu kaum jika kaum tidak mengubahnya. Baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah satu kaum sampai Allah mengubah diri mereka. Jadi begini. Takdir itu ketetapan Allah yang tidak ada satupun manusia yang tahu. Sehingga mohon maaf ya. Nanti Bapak mau ngapain? Nggak tahu. Masa nggak punya rencana? Nanti saya mau ini, mau ini, mau ini. Itu kan rencana ya? Itu rencana. Apakah pasti terjadi? Allahu a'lam. Tidak ada satupun hamba yang tahu. Sementara hamba diminta untuk bekerja. Hamba diminta untuk beramal. Perintah untuk beramal dalam Al-Quran banyak sekali. Oleh karena itu dalam hal ini berusahalah untuk menggapai yang terbaik. Allah akan memberikan balasan yang terbaik bagi kamu. Sementara takdir yang kamu tidak ketahui jangan dijadikan sebagai alasan. Lah buat apa kerja? Wong kerja ra kerja, rezeki ini sudah ditetapkan. Kamu tahu jatah rezekimu berapa? Tidak tahu. Ya makanya kamu kerja untuk mendapatkan rezeki itu. Sehingga ketika kamu tidak tahu jangan jadikan alasan. Sesuatu yang tidak kita ketahui jangan dijadikan sebagai alasan. Kamu tidak tahu masa depan kamu seperti apa, maka berusahalah untuk menggapai yang terbaik. Dan jangan jadikan sesuatu yang tidak kamu ketahui sebagai alasan. Kecuali kalau kamu tahu. Aku tahu kok Mas, jatah rezekiku berapa aku tahu. Kalau kamu tahu, boleh kamu gak kerja. Tapi kalau kamu gak tahu sesuatu yang tidak kamu ketahui, jangan dijadikan sebagai alasan. Dan tidak ada orang yang tahu tentang berapa jatah takdirnya, berapa jatah rizkinya, demikian pula takdir hidupnya. Oleh karena itu lakukan yang terbaik untuk menggapai yang terbaik. Wallahu a'lam. Sudah selesai? Lagi. Doa ortu kepada anaknya adalah mustajab. Saya kadang-kadang minta bantu doa ortu saat mengalami kesulitan hidup.
Dan terkadang juga saya tidak minta doa ortu dengan pertimbangan agar ortu tidak ikut memikirkan kesulitan saya. Mohon nasihatnya, apakah saya tidak perlu minta doa ortu dengan pertimbangan tersebut? Mungkin boleh saya bagi jadi dua ya. Ada harapan, ada masalah. Ya? Kalau Anda punya harapan, silahkan minta doa ke ortu. Mak, ini mau ada proyek, tolong dongakno muga-muga berhasil. Nah itu ada harapan. Sudah? Ortu tidak akan kepikiran dengan adanya harapan itu, sehingga beliau bahkan bisa jadi bangga. Alhamdulillah ono proyek, alhamdulillah rezeki anakku ada yang baru, dan seterusnya. Terus dibantu dengan doa ortu. Yang kedua masalah. Misalnya Anda mengalami kerugian bisnis, atau Anda mengalami apalagi tekanan dari orang lain, resiko A, resiko B. Nah untuk bagian ini saya sarankan tidak perlu cerita ke orang tua. Dah? Ketika Anda cerita ke orang tua, Anda berbagi kesedihan dengan mereka, sehingga orang tua ikut kepikiran. Maka daripada orang tua ikut kepikiran dan itu pun belum tentu masalah Anda selesai, lebih baik Anda tahan masalah itu hanya untuk diri Anda saja. Tidak perlu Anda ceritakan ke orang lain. Silakan mengadu kepada Allah. Biarkan ortu tetap tenang dengan kondisi mereka. Nah, makanya kadang orang yang gampang curhat itu, dia adalah orang yang gampang membuat sedih orang lain. Suami bapak ya, suami nyambut gawe di kantor punya masalah, pulang dia sampai rumah ketemu istrinya, cerita nggak? Tidak, dia diam saja, senyum ketemu istrinya. Kau tidak perlu tahu masalahku, yang penting kau bisa senyum ketika melihat uangku. Masya Allah. Leres pak ya. Tapi istri misalnya dia punya masalah dengan tetangga, dia punya masalah dengan keluarganya, sampai ketemu suaminya, cerita nggak dia? Cerita. Akhirnya suaminya ikut sedih, sehingga suami punya masalah di tempat kerja, ditambahi masalah rumah tangga, ditambahi lagi masalah tetangga, gara-gara istrinya cerita. Betul pak, kayak gitu pak. Nggih, bojone sampean nggih ngoten niku pak. Sabar pak. Kalau disuruh cerita, siapa yang disuruh cerita? Suaminya disuruh cerita. Cerita yang bahagia saja. Mah, bahagia saya mah. Kenapa? Saya tadi di kantor ketemu siapa? Wah, itu sing sedih bojone nggih. Sing lanang seneng, sing wedok senep. Wallahu a'lam. Nah. Cukup, Ustaz? Ada lagi? Ini panjang-panjang nih. Udah ini ya. Monggo. Ada suami istri yang kehidupannya harmonis. Suatu ketika suaminya menikah lagi tanpa diketahui istri, dengan tujuan perjuangan menebar agama Islam. Kok menyebarkan, kok nikah toh? Hubungannya apa ini? Oh gitu, menikahi mu'alaf. Sang suami sangat menyayangi dan mencintai istri dan tidak mau menyakiti istri. Bagaimana hukumnya pernikahan tersebut tanpa diketahui oleh istri yang pertama? Baik. Menikah lagi itu tidak disyaratkan harus minta izin. Suami nikah lagi itu tidak harus minta izin. Catat pak, catat. Pertanyaannya, apakah perlu minta maaf? Nah, lebih baik mana, minta izin dan minta maaf? Hah? Lebih baik mana pak? Kenapa minta maaf kok salah kok? Suami nikah lagi itu salah nggak pak? Tidak, sehingga kan tidak perlu minta maaf. Maka nikah lagi tidak perlu izin dan tidak perlu minta maaf. Setuju pak? Masya Allah. Ini teori pak ya. Yang saya sampaikan ini teori. Meskipun kenyataannya Anda takut istri. Baik. Tapi pada intinya dalam posisi seperti yang ditanyakan tadi,
bagaimana hukum pernikahannya. Kalau Anda tanya hukum pernikahan, statusnya sah. Hukumnya boleh. Sebab seorang lelaki diizinkan oleh Allah untuk poligami. Masalahnya budaya di masyarakat kita ini berbeda ya dengan budaya masa silam. Mungkin yang pernah hidup di tahun 60-an, bahkan di tahun 50-an, punya istri lebih dari satu itu biasa. Sehingga mereka disebut generasi baby bombers. Anaknya oke, walaupun uripe rekoso pas-pasan. Tapi anaknya banyak. Sehingga orang-orang tua kita dulu kan, bapak ini istrinya 3, istrinya 2. Jadi rata-rata istri 2, istri 3 itu biasa. Ternyata Pak, wallahu alam, dalam situasi hidup sulit, poligami itu mudah. Dalam situasi hidup mudah, poligami sulit. Bapak pilih yang mana? Jadi seperti di daerah-daerah perang, di wilayah Yaman, di wilayah Palestina, di wilayah mana lagi, di wilayah Suriah, itu ternyata poligami biasa. Dalam situasi ketika mereka sedang perang. Karena mereka ingin memperbanyak keturunan. Sehingga di saat banyak nyawa yang hilang, Allah munculkan lebih banyak lagi dengan adanya banyak keturunan. Ya. Tapi ini tidak berlaku di negara kita ya. Dulu pernah situasi seperti itu terjadi. Gimana Pak? Balik ke zaman dulu Pak? Zaman penjajahan. Mudah-mudahan Allah kasih kita rasa aman yang baik. Dan intinya dalam hal ini, bagi para ibu-ibu, kalaupun suaminya nikah lagi, Anda mendapatkan ujian untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwanya gimana? Jangan gugat cerai. Karena gugat cerai dengan alasan suami nikah lagi, itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Ini ada beberapa hadiah ya. Nah, ada yang mau buku ini? Mau? Angkat tangan dulu. Nah. Pertanyaannya, siapa di antara bapak-bapak yang tidak dapat warisan sama sekali dari orang tuanya? 1, 2, banyak ya? Insya Allah. Sabar Pak ya. Karena banyak, maka pertanyaannya, kalau 1 orang saya kasih langsung ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan dalil tentang solusi takwa. Monggo. Dalil tentang solusi takwa. Silakan. Waman yattaqillaha yaj'al lahu, lanjutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tadi nggak dapat warisan. Masya Allah. Nah, ini sebagai pengganti warisannya. Lanjut ya. Coba jamaah yang saya kasih mana ya? Ini nih. ASN. Ada ASN? Warawani ngaku. Hah? ASN 1, 2 ya. Ada 2 ASN? Ada berapa? Cuman 2, Masya Allah. Pengusaha semua ini ya. Baik, dari 2 ASN ini yang anaknya paling banyak mana? Berapa? 2 juga. Pinten Pak? 3 dapat hadiah. Sampean kalah jumlah. Berikutnya. Yang dari paling jauh, Kepanjen, Pundi, Lamongan, kesini untuk kajian atau tinggal di sini? Lamongannya Pundi, Karanggeneng, Kepanjen dengan Karanggeneng jauh Kepanjen ya. Kepanjen. Ada lagi yang lebih jauh dari Kepanjen? Tidak ada. Ini, buku yang lain. Buat yang lain. Oh baik, yang dari Karanggeneng dapat. Lanjut ya. Buku ilmu waris, insya Allah nanti ada workshop waris planning ya. Membahas buku ini
bagaimana cara yang tepat merencanakan warisan. Pertanyaannya, ibu-ibu bisa jawab nggak? Bisa, pakai apa kalau jawab? Nah, atau nanti angkat tangan saja, biar nanti panitia yang menentukan ya. Pertanyaannya gampang untuk ibu-ibu. Siapa di antara ibu-ibu yang anaknya paling banyak? Wonten? Pinten? Gangsal 5. Ada yang di atas 5? Ya? Berapa? 5,5. Nanti kasihkan yang anaknya paling banyak, entah 5 atau berapa tadi. Nah, baik, ini. Baik. Yang terakhir ya. Buku ini judulnya Fikih Bermadhab. Bukan bahas masalah madhab, tapi membahas rambu-rambu dalam beragama. Jadi dalam beragama itu ada fatwa, ada bagaimana cara mengikuti ulama, ada taklid, ada madhab. Nah, bagaimana cara memahami itu saya bahas di buku ini ya. Buku ini kami hadiahkan untuk ketua takmir. Alhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil